Buat ayah, buat ibu yang udah memperjuangin. Makasih banget soalnya udah ngasih apapun itu kebutuhan Hisyam selama Hisyam nimba ilmu dari SD sampai sekarang pesantren. Dan mungkin ini sesuatu yang nggak bisa Ijar ungkapin langsung di depan Umi dan Abi, dan mungkin hanya bisa diungkapin di depan kamera ini. For Vindes, VORVINDEZ. Yang pertama dan yang paling utama tentu ucapan terima kasih yang sudah dipanjatkan untuk Umi dan Abi yang udah memeras keringat, yang sudah berusaha mati-matian supaya Ijar bisa belajar di sini, bisa belajar di Mahat ini, tentunya dengan waktu yang bisa dibilang gak sebentar, yaitu 6 tahun. Dan yang pastinya Ijar sangat mohon maaf banget. Dan mungkin ini sesuatu yang gak bisa Ijar ungkapin langsung di depan Umi dan Abi, dan mungkin hanya bisa diungkapin di depan kamera ini. Itu ya, Ijar merasa Ijar masih menjadi beban, itu belum bisa memberikan yang terbaik untuk Umi dan Abi, belum bisa membalas semua jasa Umi dan Abi yang sudah berusaha mati-matian untuk menyekolahkan Ijar. Yang pastinya di awal pasti mengharapkan yang terbaik dari selama proses Ijar belajar di Mahat ini. Tapi ya jika didapatkan sesuatu yang tidak sesuai dari Ijar, jika belum memuaskan hasilnya, Ijar sangat minta maaf banget yang sebesar-besaran tentunya. Terima kasih banyak untuk para asatidzah dan musyrifin yang sudah menjadi orang, bisa dibilang orang tua kedua anak selama di pondok. Anak terima kasih banyak-banyaknya karena telah memberikan kepada anak teman-teman anak ilmu yang sangat bermanfaat, yang insya Allah bisa berguna kepada kita di kemudian hari nanti, di masa yang akan datang. Dan ya, anak sangat minta maaf sebesar-besarnya jika mungkin anak banyak melakukan salah, jika ada hal-hal perbuatan yang tidak enak di hati, anak sangat minta maaf sebesar-besarnya. Umi sama Abi, pertama Hisyam mau makasih banget soalnya udah ngasih apapun itu kebutuhan Hisyam selama Hisyam nimba ilmu dari SD sampai sekarang pesantren. Yang kedua, Hisyam mau minta maaf kalau memang apa yang Hisyam kasih belum sesuai buat ekspektasi Umi dan Abi, belum sesuai dengan mimpi-mimpi dan Umi dan Abi gitu. Tapi insya Allah Hisyam bakal berusaha gitu. Intinya poin utama yang Hisyam mau sampein, Hisyam sayang banget sama Umi, sama Abi, dan makasih Umi sama Abi nggak pernah salah sama Hisyam. Untuk ustadz-ustadz di Mahat, pengganti ayah di Mahat, pengganti pengasuh kita selama di Mahat, terima kasih kami haturkan gitu. Terkhusus Hisyam sendiri, terima kasih banget udah ngajarin kita, udah ngasih kita experience yang kita nggak bisa dapet gitu di luar. Yang kita pun tahu bahwa apa yang antum-antum lakukan, ustadz-ustadz lakukan tuh nggak semudah yang orang bicarakan. Terima kasih, jazakallah khair, jazakumullah khair katsiran. Pertama dan paling awal sih itu pasti terima kasih. Terima kasih banget buat ayah, buat ibu yang udah memperjuangin. Mungkin nggak tahu ya, sebagai anak kan kita nggak tahu di belakangnya kayak gimana. Entah dengan segala dinamika kehidupan yang bikin naik turun finansial keluarga atau sebagainya. Anak kan cuma tahu jadi oh iya kamu masuk sini, oh iya nggak mau. Kan kita nggak ada yang tahu. Yang intinya tuh kita sebenarnya cuma harus ikutin aja. Toh kalau kita ikutin dengan keputusan orang tua pasti kita bakal jadi lebih baik lagi sih. Jadi paling terima kasih banget sebesar-besar buat ayah, buat ibu dengan segala yang udah diusahain buat Fikar selama di SD, TK, SMP, SMA. Terima kasih banget udah ada selalu jadi support system nomor 1 lah. Mau kayak gimana didukung demi kebaikan Fikar sendiri. Dan juga maaf banget mungkin selama ini masih mengecewakan, masih banyak kekurangannya, pasti bikin kesel lah, bikin nangis, bikin sedih lah. Semua yang udah dilewatin ya Fikar minta maaf aja sebesar-besarnya. Mungkin Fikar cuman bisa nyampein permohonan maaf ini dan terima kasih ini tidak bakal bisa terbayarkan sih. Semua jasa-jasa yang udah dikasih sama ayah sama ibu. Buat semua guru-guru, entah guru kamar, entah guru di luar kamar atau yang di kelas, dan semuanya sih. Terima kasih banget sebesar-besarnya udah ngajarin ilmu-ilmu yang entah ilmu itu ilmu eksak yang bisa dipelajarin di sekolah-sekolah atau ilmu-ilmu di kehidupan selanjutnya. Itu semua mungkin belum kerasa saat ini ya. Tapi pasti kedepannya itu semua bakal dirasakan, entah kita merasa kurang dengan ilmunya
atau gimana, tapi itu semua bukan salah dari gurunya, tapi itu semua salah dari kitanya yang apakah bisa menyerap semua dengan baik atau enggak. Terima kasih banget buat semua bimbingan guru-guru yang telah membimbing semaksimal mungkin demi kebaikan santri-santri semuanya nih, biar jadi lebih baik lagi. Dan ya semoga guru-guru semuanya selalu dalam lindungan Allah ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Zar Al-Ghifari. Saya dari kelas 12 IPA 2, asal saya dari Depok. Dan saya dari Sakan Hunden 3. Kesan awal jujur sebenarnya kayak agak kaget gitu sih. Walaupun bisa dibilang ini yang pengen masuk pondok saya sendiri sebenarnya. Bukan inisiatif sendiri. Sempat minta gitu pas kelas 5 SD, sekitar kelas 5 SD, minta ke orang tua, "Mi, Jar kayak pengen di pondok aja gitu." Kayaknya emang lebih, sebenarnya sih di awal tuh emang kayak pengen lebih bebas aja gitu, jadi pengen kayak lebih explore. Soalnya kan dari bawaan dari diri sendiri tuh emang kayak nggak terlalu bisa terikat, jadi dengan di pondok ya mikirnya kayak lebih bebas gitu. Dikira bisa lebih bebas gitu kan. Ya udah akhirnya pengen masuk pondok, akhirnya dimasukin lah ke pondok ini, ke Al-Minhaj. Nah akhirnya pas nyampe di sini ternyata disuruh malah ketat gitu peraturan, dan ya memang itu semua memang dibentuk supaya menjaga kita pribadi yang disiplin pastinya kan. Dan akhirnya ya suka duka itu pasti ada. Cuman dengan adanya teman-teman, dengan adanya musrifin dan juga ustadz-ustadz, akhirnya bisa melalui semua itu, dan alhamdulillah bahkan sampai 6 tahun. Yang tadinya niatnya sampai SMP doang di sini, dan kemudian pas SMA pindah ke mahat lain, akhirnya akhirnya tetap aja lanjut sini lagi, tetap lanjut di sini. SMA di sini, dan akhirnya selesai alhamdulillah 6 tahun di sini. Kalau untuk titik balik itu sebenarnya sih gak ngerasain sih, jadi kayak lebih ngalir aja. Jadi momen tertentu nggak ada ya? Nggak ada momen tertentu sih. Jadi lebih ngerasa kayak di sini, oh banyak teman ngobrol yang gimana tuh di rumah tuh nggak bisa didapetin gitu. Di rumah kan saya cuma 2 bersaudara, cuma ada adik saya. Di sini kan banyak teman. Betul. Jadi banyak teman cerita, walaupun emang nggak ada HP, nggak ada gadget, setidaknya kita ada teman ngobrol, dan ya ngelakuin aktivitas yang itu bisa cukup untuk menghabiskan waktu kita sehari-hari gitu. Jadi nggak kerasa. Dan tahu-tahu udah liburan lagi gitu. Tahu lulus. Nggak tahu lulus ya, akhirnya tahu lulus. Untuk figur selama guru di SMA, karena saya dari kelas IPA, saya melihat sosok itu Ustadz Imam. Imam lagi. Ya. Allah. Karena emang Keren berarti orangnya Imam nih. Ustadz Imam keren. Lanjut. karena anak banyak dapat pelajaran dari dia. Jujur, anak sebenarnya masuk kelas IPA, cuma bukan orang yang suka IPA ya kan, notabene-nya pelajaran IPA tuh kimia, fisika, biologi ya yang gitu-gitu. Jadi sebenarnya lebih demen ke pelajaran yang IPS gitu, yang ke sosial. Cuma apa daya waktu itu jurusan yang tersedia cuma ada bahasa dan IPA. Yaudah akhirnya lebih memilih ke IPA. Dan di situ akhirnya ketemu sama Ustadz Imam kan, karena dia ngajar fisika dari kelas 10, 11, 12. Dan anak tuh bukan orang yang suka banget hitung-hitungan gitu. Jadi sebenarnya ngeliat angka itu juga udah males. Tapi karena ngelihat sosok yang positif dari Ustadz Imam ini, akhirnya tuh ngerasa kayak ada rasa nggak enakan kalau misalnya kayak apa ya, kalau ada tugas nggak dikerjain, terus kayak nilai ulangan jelek tuh jujur kayak ada rasa nggak enakan. Jadi itu kayak jadi kayak pecut terhadap diri sendiri. Jadi kalau misalnya pas lagi ulangan kayak, oh, ini harus belajar gitu. Setidaknya kayak ada rasa kayak nggak enakan kalau kayak ada rasa nilai jelek. Soalnya karena Ustadz Imam ini udah kayak ngajarin tuh udah kayak emang totalitas banget Ustadz Imam ini udah totalitas banget gitu loh. Dan dia juga orangnya friendly, ramah, terus juga diajak ngobrol, diajak bercanda pun juga enak gitu. Nggak bukan orang yang kaku terus baperan, walaupun kadang mungkin bisa dibilang tuh bercandanya kayak agak nyolot gitu. Ya bisa ya gitulah nama kita anak muda gitu, kadang suka agak nyolot, kerasa gitu. Cuma dia juga nggak terlalu baperan banget orang gitu lah. Ya jadi kayak dia kayak bisa nyesuaiin lah bercanda sama kita yang umurnya bisa dibilang jauh dari dia gitu. Itu sih Ustadz Imam. Kalau dari guru, iya. Kalau guru agama sekali lagi karena saya dari basic saya dari kelas IPA ya, bukan dari kelas bahasa, yang mana kelas bahasa kan lebih banyak bertemu dengan guru-guru yang agama. Iya. Oh gitu. Ya kan karena pelajaran agama kelas bahasa lebih banyak gitu ya dibanding kelas IPA. Kalau saya dari kelas IPA Ustadz Amir. Ustadz Amir. Dia udah keluar orangnya sekarang. Yang di Lombok itu ya? Iya, ini dari Lombok orangnya. Kenapa? Dia bisa dibilang kan gini,
semua ilmu itu penting. Cuma dia ngajarin sesuatu yang penting dalam ilmu bahasa Arab, yaitu nahwu kan. Yang dimana nahwu itu orang gak bisa baca tulisan Arab gundul dan mungkin ngomong juga belum nggak bisa bener kalau belum karena ilmu nahwu ini. Dan dia bisa menyampaikan ilmu nahwu ini dengan baik. Jadi itu bisa ngelekat gitu ke otak. Iya, ngerasa itu banyak terbantu banget. Metodenya ya bagus penyampaiannya. Penyerapan ke muridnya gitu ya. Iya. Dan dia juga balik orangnya friendly juga. Dan saya pernah dijamu juga sama dia di Lombok sekitar hampir seminggu dan itu berkesan banget. Oh iya, Ustadz Umar, Ana baru inget. Soalnya Ana terutama selama Ana jadi OSIS ya. Karena kan OSIS itu waktu itu di bawah kesantrian dan kepala kesantriannya Ustadz Umar. Jadi Ana terus terang banyak konsultasi ke beliau dan Ana banyak mendapatkan pesan nasihat yang bisa dibilang itu membantu juga di kehidupan kita yang akan datang. Dan Ana juga banyak bisa dibilang curhat kali ya, banyak ceritain masalah pribadi ke Ustadz Umar dan beliau banyak kasih solusi. Ya itu. Dan Ustadz Umar tuh anak kagum sama beliau public speakingnya. Nggak tahu kalau nyampein ceramah tuh kayak udah ngalir aja itu kayak enak banget. Kok bisa ya orang kayak gitu ceramah nggak bawa teks nih, nggak bawa apa-apa ya langsung ngomong frontal. Wah ini keren banget sih kayak gini, kayak gitu. Kalau dari musik ada dua, Ustadz Aji dan Ustadz Yahya. Oh iya. Mereka berdua ini orang yang paling banget ngebentuk karakteristik saya selama di masa remaja ini. Karena Ustadz Aji ini musyrif dari saya kelas 9, 10, dan 11. 3 tahun saya bersama beliau dan saya banyak mengambil pelajaran dari beliau. Dan kalau Ustadz Yahya, dia mungkin nggak pernah jadi musyrif saya langsung, cuma saya banyak belajar dari beliau, banyak belajar hal-hal yang bisa dibilang penting untuk kehidupan kedepannya. Dan dia juga banyak memberikan ilmu yang bagaimana orang tuh bisa kenal saya sekarang. Santri-santri yang lain, adik kelas dari para ustadz. Ana banyak belajar dari beliau, dari Ustadz Yahya dan Ustadz Aji dua ini. Dan dia merupakan bisa dibilang sosok yang penting dalam kehidupan saya. Ustadz Aji dan Ustadz Yahya. Selama jadi OSIS sih pasti. Oh. Selama jadi OSIS pas kelas 11. Itu ini ya, itu ketua OSIS ya? Iya, bisa dibilang gitu. Siap. Kenapa tuh Bu? Apa yang bikin itu berkesan banget buat kamu? Soalnya itu masa dimana kita tuh dikasih tanggung jawab yang lebih. Bagaimana santri kan biasanya cuma sekedar belajar, sekedar menuntut ilmu. Ya intinya notabene belajar. Tapi ketika jadi OSIS itu kita dikasih tanggung jawab yang lebih. Bagaimana kita berorganisasi dan kita mengatur banyak orang. Dan itu tuh bukan sesuatu yang gampang untuk dilakuin gitu. Dan jujur saya 6 tahun di sini. Dan saya itu SMP bisa dibilang bukan orang yang terpandang di angkatan. Jadi cuma sekedar ya orang yang biasa yang ngalir mengikuti kehidupan pondok gitu kan. Dan ketika kelas 11 dikasih jabatan seperti itu, saya merasa kayak kok saya yang dipilih? Kok saya sih yang jadi ketua? Dan di situ saya ngerasa kayak nggak siap. Padahal di situ banyak teman-teman saya yang bisa dibilang lebih terpandang di angkatan. Yang bisa dibilang ya mereka lebih ngatur lah, orang bisa lebih banyak ngikut kalau misalnya dia ngomong. Dari situ saya kaget. Tapi karena dukungan dari beberapa teman-teman, dukungan dari musyrif juga, ustadz-ustadz dari beberapa ustadz, yang itu bisa mengokohkan hati saya untuk bisa lanjut. Dan akhirnya bisa dibilang bisa mengatur dengan baik. Mau ngemban. Iya, bisa mengemban amanah. Nggak pede malah. Nggak pede. Karena di sini kan sistemnya bukan seperti di sekolah-sekolah luar yang mana ketua OSIS itu nalonin diri terus nyebutin visi misi. Di sini ditunjuk posisi. Ya cuma saya dari saya pribadi tuh saya nggak pede, kayak rasa kayak nggak pantas aja gitu, kayak masih banyak yang lebih pantas. Cuma ya sekali lagi karena membutuhkan motivasi dan support dari teman-teman, terutama teman-teman dekat ya. Jadi saya berpikir untuk lanjut dan menghadapi itu semua. Nama angkatannya apa dah? Nama angkatannya Forvindes. Forvindes, Forvindes. Forvindes. Dari singkatan dari Valor Revolution of Eighth Generation. Artinya Valor itu keberanian. Revolution itu berubah, bisa diartikan berubah. Eighth Generation, generasi ke-8, angkatan ke-8. Jadi bisa diartikan kalau salah artian secara luas ya. Angkatan ke-8 yang berani untuk berubah. Berani berubah untuk lebih baik. Berani berubah ya menjadi jalan yang lebih baik, intinya itu. Jadi kelas 10, di situ ada momen dimana pemilihan ketua angkatan, terus sekaligus pemilihan nama angkatan juga. Dan itu sistemnya musyawarah. Siapa yang jadi ketua angkatan dan apa nama angkatannya. Gitu. Ketuanya saya sendiri juga. Tapi ininya berarti ada kayak beban mental nggak enak jujur. Sama yang lebih layak misalnya. Itu pasti. Iya. Tetap ada ya gitu. Karena kalinya Bu, tips-tipsnya gimana mungkin?
Pede aja. Pede aja ya gitu, pede aja. Tapi ya nggak tahu kenapa jujur kayak kadang juga kayak misalnya kayak sama yang bisa dibilang umurnya lebih tua, terus bisa dibilang sama yang kayak lebih berpengaruh. Kadang saya ngerasa kayak ya kayak tadi balik ke yang itu, kenapa nggak dia aja gitu, kenapa mesti saya? Cuma karena teman-temannya udah akhirnya kayak percaya aja, saya juga nggak tahu mereka benar-benar percaya apa cuma ikut-ikutan percaya, saya nggak tahu dah itu, Allahu alam. Tapi ya gitu realitanya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nemenin dari selama 6 tahun, yang dari SMP terutama, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nemenin selama 3 tahun yang baru masuk dari SMA. Saya pribadi mengucapkan ya, intinya terima kasih banyak-banyaknya, terutama buat teman-teman dekat yang udah nge-support, yang udah jadi teman cerita dikala nggak ada lagi tempat cerita gitu, yang udah mau lah setidaknya walaupun nggak bisa ngasih solusi, dan udah ada mau dengerin ya cerita itu juga sebenarnya udah enak gitu, nggak bohong. Itu terima kasih banyak buat mereka. Pastinya sih lebih baik gitu. Nggak, ingat Allah dimanapun berada. Hah? Ingat Allah dimanapun kalian berada. Ini Karena basic itu di basic anak pondok. Yang anak pondok tuh walaupun memang kita belajar umum juga, cuma kan setidaknya itu yang dibalut dalam mental kita tuh agama. Mentalitas agama. Dan ya pondasi dalam agama itu apa sih? Tauhid kan. Jadi kembali lagi ke Allah. Walaupun ntar mungkin ketika kedepannya mungkin ada yang belok jalannya, mungkin ya jauh dari ajaran-ajaran pondok. Cuma saya pikir selama kita masih ingat Allah, mungkin walaupun udah jauh, insya Allah mungkin Allah bakal bukain jalan, bakal untuk bisa balik lagi ke jalan yang benar. Itu sih. Amin. Karena kita nggak bisa ngejamin orang. Mungkin di pondok benar, tapi ketika keluar iya. Karena Allah mau membolak-balikan hati, kita nggak tahu gitu. Jadi mungkin apa itu. doanya tuh lalu Pak? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Masya Allah, itu poin pentingnya tuh itu doanya. Iya. Sih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisyam Zaki Hamam. Sekarang saya duduk di kelas 12 bahasa di pesantren Minhajus Shohabah dan asal saya dari Jakarta Timur. Kesan selama di pondok ya, selama 3 tahun ini nimba ilmu di pondok tuh kesannya campur aduk, jujur campur aduk. Campur aduk banget, yang namanya suka, duka, bahagia, tangis, tawa, semuanya campur aduk jadi satu. Kenapa bisa dibilang campur aduk? Karena ya random banget gitu. Kita ngelakuin apa aja tuh random. Tapi intinya tetap satu, dibawa enjoy gitu, dibawa santai. Kenapa? Karena kalau nggak digituin tuh nggak asik. Justru kita butuh yang namanya garam di tengah gula gitu. Kita butuh yang namanya masalah di tengah kebahagiaan gitu. Kenapa? Karena hidup nggak enak kalau datar-datar aja. Itu ibaratnya pesantren. Pesantren itu asik, kesan yang didapat tuh asik, campur aduk. Nggak terungkap gitulah. Nggak tahu kenapa ya. Hal yang paling memorable tuh nampan. Buat Hisyam, nampan. Nampan makan. Kita itu pertama, Hisyam kan anak baru. Pertama kali masuk nggak kenal siapa-siapa dong. Iya. Oh tuh nggak ada temen yang kenal di sini? Nggak ada. Masuk single, sendiri aja. Datang, makan, diajak sama teman akhirnya 2 orang. Dan kita nih, 2 ini, kan nama Hisyam jadi bertiga. Iya. Kita tetap nih mertahanin ini nampan sampai itu nampan rusak, itu kita nggak punya lauk, semuanya. Sampai akhirnya nambah anggota kita jadi 7. Bahkan pas terakhir kelas 12 sampai jadi 8 orang. Satu nampan 8 orang. Porsinya banyak dong? Banyak porsinya. Apa nambah? Kadang kita nambah. Kalau nambah, kalau nyisa ya wassalam. Iya. Tapi asiknya di situ, solidaritasnya kelihatan banget. Lauknya pas kita nggak ada lauk, ayo yuk beli ke kantin beli lauk gitu. Atau bawa lauk dari rumah. Dibiasakan makan di nampan itu sejak masuk ke sini? Ya, mungkin menurut Hisyam ya, ini udah jadi budaya di sini. Kan ngajarin kita solidaritas. Iya. Jujur, sebelumnya ini kayak culture shock gitu buat Hisyam. Oh, sebelumnya di rumah Culture shock. nggak nemu ya? Nggak nemu di rumah dan di ma'had yang dulu. Ini culture shock. Oh, di ma'had yang dulu mah? Ya. Masing-masing? Masing-masing, pakai piring, masing-masing pakai sendok. Biasa banget gitu. Iya, kayak flat aja. Iya. Flat banget. Pas Pas kesini baru awalnya kayak apa sih gitu, kayak kok gini, tapi yang lain kan juga begitu ya. Maksudnya kalau kita jadi minoritas di tengah mayoritas kan jadi kaget. gimana Iya, gitu. Akhirnya rasa inilah sendiri gitu. dipikir-pikir sih ya udah deh, ikut deh, coba dulu sekali 2 kali. Ternyata bener nikmat. Kan Rasul pernah kasih hadis ya, Hisyam lupa hadisnya, intinya konteks hadisnya tuh makan rame-rame tuh bikin kita kenyang gitu, bikin lebih berkah ibaratnya. Iya. Iya, karena
emang bener, pertama solidaritasnya dapet. Dan makan sambil bareng-bareng gitu di satu nampan tuh kayak kerasa gitu. Susah senengnya, nggak punya lauk susah. Bareng-bareng. Iya, lapar bareng, nambah bareng. Pas lauknya enak, Bareng. Kalau sekalinya nggak makan bubar semua gitu. Asiknya juga kayak nanti nampan pecah, ganti-gantian ini nampan. Oh, urunan gitu. Iya, itu. Yang pecah coba. Si Anu, gantilah. Iya. Bahkan pas Isyam lulus, ada temen Isyam yang DM Isyam di Instagram, bilang kayak gini, Syam, kangen makan nampan bareng. Malah ada yang ngajakin, kita ke KFC, tapi challenge pakai nampan makannya. Oh, bawa nampan. Iya, challenge gitu. Nampannya terkenal, nampan oren. Ada tempelan Hot Wheels-nya. Khusus. Iya, khusus biar beda dari yang lain. Emang memorable banget itu nampan. Itu satu nampan. Nampan paling memorable. Siap. Mungkin buat Isyam pribadi ya. Ada kira-kira 4 sosok, banyak banget nggak sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya, kan 4 sosok. Figur ya. Figur. 4 sosok yang menurut Isyam ya, memorable banget maksudnya. Berarti banget, 5 deh, 5 tambah satu lagi. Boleh. 5 sosok yang memorable banget. Isyam mention kali ya satu-satu. Boleh. Paling pertama banget nih, nggak tahu kenapa ya. Syekh Khalid. Syekh Khalid tuh metode belajarnya tuh karena beliau orang asing. Tapi walaupun beliau orang asing gitu, ibaratnya kan kita kalau belajar langsung kayak sama native speakernya gitu ya. Iya, betul. Iya. Tapi kayak masuk gitu, walaupun dia orang asing. Mungkin awal emang kita butuh adaptasi gitu, karena dia ngomongnya cepet gimana. Tapi gaya ngajarnya tuh asik, cara dia mahamin santri itu asik, padahal dia orang asing. Yang kedua, Ustadz Sofyan Ali. Beliau udah keluar. Betul. Dulu Ana diajar sama beliau kelas 10. Dan Masya Allah, Ana dapat banyak ilmu baru dari beliau. Ana mau terima kasih banget buat Ustadz Sofyan Ali. Terus yang ketiga ada Ustadz Umar. Ustadz Umar, Masya Allah. Kenapa? Ana tuh kagumnya gimana? Beliau dikasih mata pelajaran tuh yang susah gitu buat mahamin santrinya. Kayak Faraid sama Usuluddin. Itu tuh madah yang ribet banget buat kita tuh biar paham. Tapi beliau nyampeinnya tuh Masya Allah enak banget. Gampang. Dan di sela-sela itu beliau ngasih kayak games dan lain-lain. Jadi nggak monoton. Nggak monoton. Jadi asik gitu. Iya, metode pengajarnya asik. Dan kalau beliau ngomong tuh ngena banget. Sampai kita tuh nggak mau tidur gitu di kelas santri. Itu Ustadz Umar. Kita nggak mau tidur di kelas. Terus yang tadi udah berapa ya? 4. Nah yang kelima. Yang terakhir. Sekarang keempat ya. Yang keempat ada Ustadz Amir udah keluar. Ustadz Amir tuh dulu ngajar Nahu. Ngajar dia tipe ngajarnya yang srek ngejelasin pakai bahasa santri, pakai gaya anak muda gitu ngejelasinnya. Blek udah jadi dan kita ngerti. Nggak banyak teori tapi langsung blek gitu. Ini apa, efisien? Iya, efisien. Yang terakhir wali kelas Ana, kelas 12, Ustadz Irfan. Yang Ana salut dari beliau, sabarnya beliau buat ngatasin kita santri yang suka doyan tidur di kelas, cabut-cabutan kadang, atau kayak izin gak balik-balik. Beliau sabar, Masya Allah sabar, dan masih ngedoain kita gitu, masih support kita. Bahkan sampai kita di luar, beliau masih ngasih link buat kuliah di luar negeri, masih ngumpulin kita. Itu yang Ana salut banget dari beliau. Masya Allah Ustadz Irfan. Terus ini ya apa, silaturahim. Iya. Ya tentu sama ustadz-ustadz lain juga. Tentu. Adat kita nggak boleh putus silaturahim ya, karena kan mau gimana juga tetap jadi keluarga. Gitu. 5 ini sih tapi yang memorable banget menurut Isyam. Selama di sini. Iya. Nah, apa yang bikin kamu bisa betah selama 3 tahun di sini? Kalau Isyam sendiri ya, Isyam tuh suka hal yang unik gitu. Dan Isyam notabene dulu SMP bukan qadarullah, bukan pondok sunnah gitu. Pas masuk sini, culture shock banget dong. Banyak banget yang beda. Dan itu yang bikin Isyam jatuh cinta. Perbedaannya, diferensiasinya antara santri dan santri yang lain, antara pesantren Isyam yang lama, pesantren Isyam yang baru tuh bikin Isyam jadi tertarik buat belajar lebih dalam. Nah, itu. Yang kedua, teman pastinya. Lingkungan, solidaritas. Isyam jujur, di sini temennya open minded banget semuanya. Kayak nggak ada tuh yang kayak ngejatuhin, mungkin ya ledek-ledekan biasa ada, tapi nggak sampai kayak nggak. Segimana-gimananya orang pasti dibantu di angkatan kita. Masya Allah. Kedepannya buat teman-teman mungkin nggak banyak yang bisa diomongin. Perpisahan itu memang akhir, tapi dengan sebuah perpisahan akan muncul dan terbuka pintu-pintu pertemuan yang lain, yang insya Allah bahkan nganterin kita kesuksesan, kepada kesuksesan gitu. Walaupun mungkin kita di sini berakhir, kita nggak bakal ketemu lagi, insya Allah
justru dengan perpisahan kita ini akan membuka pintu-pintu pertemuan-pertemuan yang lain yang kita bakal nggak tahu. Dengan itu kita bisa sukses. Pesan Hisham terakhir, jaga solidaritas, kompak, kita saudara semuslim. Jangan pernah jatuhin satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Zulfikar dari kelas 12 IPA 1, kamar Hunain 2, asal dari Kota Bogor. Kesannya ya penuh duka-duka dan suka ya. Mungkin lebih banyak, buat saya awalnya mungkin lebih banyak dukanya. Tapi ya sering berjalannya waktu, mulai makin kenal lingkungan, makin kenal teman-teman. Wah, ternyata pengalaman baru, bener-bener pengalaman baru buat yang baru pesantren kayak saya. Hah? Iya. SMA baru pesantren? SMA baru pesantren kan, SMP umum. SD, SMP ya swasta biasa, IT. Di SMA wah struggle parah tuh pas awal-awal masuk, bener-bener dari lingkungannya, karena memang kalau udah nggak cocok di awal, merasa nggak cocok, semuanya disalahin, bener-bener nyalahin temen lah, kenapa temennya begini-begini, nyalahin lingkungan, kenapa sekolahnya begini-begini. Cuman lama-kelamaan ya harus emang butuh adaptasi buat menjadi lebih baik lagi. Betul. Karena emang mikirnya ya udahlah, mau nggak mau harus bisa. Dan akhirnya jadi dorongan ke diri sendiri juga buat memperbaiki diri, buat nyari ilmu juga. Ya udah akhirnya mencari ilmu benar-benar semaksimal mungkin dengan keterbatasan yang ada. Terus dengan segala suportif temen yang walaupun nggak tahu kadang-kadang lagi sedih, tapi tiba-tiba ngehibur dengan caranya ya. Ada yang kadang-kadang lagi sedih malah dibikin sedih lagi. Tapi ya semuanya itu, iya benar-benar naik turunnya, maju mundurnya benar-benar kerasa kalau di pesantren. Memori di kamar sih, di Sakan tuh paling benar-benar, apalagi momennya habis makan, terus semuanya pada bercanda, semuanya pada ngobrol asik dengan ada kegiatannya masing-masing, entah ngobrol, entah belajar, mungkin belajar yang belajar, benar-benar semua teman-teman habis makan tuh semuanya asik, inilah asik, ada yang piket digangguin, ada yang ngobrol terus lempar-lemparan apa, kasihkan itu sih momen-momen rame-ramean, terus kita ngapain barengan, terus ngedorongin orang mungkin ceburin ke kolam, itu sih pernah itu yang kayak gitu tuh. Bersyukur banget, bener-bener kayak untung loh bisa dapet kayak gini, untung loh bisa dapet pengalaman yang gak bakal orang-orang rasain. Mungkin orang-orang di luar cuma ceritanya suruhnya SMA negeri lah, SMA swasta biasa lah, ceritanya yang kayak nongkrong-nongkrong lah, berantem-berantem lah, cerita-cerita itu aja. Tapi kalau udah satu santri disuruh cerita di luar, pasti semuanya pengen denger sih. Kalau pas pertama masuk, langsung kenal ini, Firly Okto. Ada masih? Ada, masih ada. Itu seangkatan. Waktu itu tuh karena orang tua kenal juga kan sama orang tuanya. Jadi baru kenal tuh langsung ya udahlah. Dengan segala kesusahannya pas awal-awal masuk pesantren tuh langsung kayak yang melampiaskannya ke temen, maksudnya cerita, curhat, ngobrol lah. Sharing semuanya, benar-benar dari A sampai Z diceritain. Satu ini? Enggak satu kamar. Enggak, orang Bogor juga apa? Oh, enggak, orang Depok ya sekarang, kalau nggak Jakarta. Mungkin kalau dari guru yang paling ini di awal-awal masuk tuh udah kelihatan banget nyebar aura positif dan juga penuh kesenangan, ya itu udah ngajak main game, udah ngajak bercanda gimana-gimana. Ustadz Imam sih. Ustadz Imam Amrullah ya. Guru fisika dari kelas 10, 11, 12 sempat jadi wali kelas juga. Itu benar-benar yang support juga buat kita semua. Benar-benar ada yang lagi down, dia bantu gimana harus gimana. Ada yang nggak merasa cocok dengan pesantren, dia juga bantu gimana-gimana. Oh, dia semacam ini, bisa ngasih mental healing. Iya. Apalagi kalau anak IPA sih pasti tahu sih gimana dia di kelas, gimana bercanda-bercanda, entah bercanda sarkas atau gimananya, tapi itu pasti bikin orang seneng, semuanya pasti seneng dengerin dia ngomong sih. Mau dia belajar atau enggak juga pasti benar-benar aura positifnya kerasa banget dari dia sih. Kalau di luar jam pelajaran mungkin yang lebih intens sama siapa? Dari kelas 10 tuh mungkin sama ini ya, karena musrifnya di Hunain 3 dulu sempet sama Ustadz Aji. Ustadz Aji tuh masih ada juga, masih ada nggak? Masih ada. Sama Ustadz Aji sih, Ustadz Aji benar-benar orang tua kalau komplain ada apa-apa lewat dia. Saya juga kalau cerita-cerita jadinya ke dia. Dulu tuh bener-bener yang stres gimana. Aduh gimana sih ini sekolah biar bisa betah, gimana sih ngelewatin ini semua. Dulu tuh sampai, kalau udah pasti pada tahu sih, entah sampai coret-coret mau pindah sekolah, coret-coret mau nggak betah di sini.
setiap minggu 2 minggu sekali pulang, benar-benar pengen pulang banget. Itu tuh Ustadz Aji tuh selalu ada buat support dulu. Selalu ada buat, nggak usah, bisa kok gini. Enggak kok, ini mah tenang aja. Terima kasih buat Ustadz Aji juga buat semua support yang ada lah, semua bimbingan dan juga support yang ada. Bisa jadi guru sekaligus teman mungkin. Terima kasih buat teman-teman Forfindes yang udah nemenin. Mungkin karena kepotong pandemi jadi 2,5 tahun atau 2 tahun. Terima kasih banget dengan angkatan pandemi ini. Tetap bisa menghibur di balik teman-teman yang bikin seneng banget sampai lupa akan dunia luar tuh. Itu teman-teman yang paling berkesan sih pasti. Terima kasih banget buat selalu suportif yang ada, support yang selalu kerasa, bahkan sampai sekarang keinget mulu kayak, oh udah nggak ada lagi nih. Ini orang yang apa-apa nyerocos, apa-apa ngomong. Nggak ada lagi nih, sini yang nyambutnya, nggak ada lagi nih, itu pasti bakal kerasa banget. Terima kasih banget buat kalian semua yang selalu ada mungkin. Karena emang nggak kemana-mana, selalu ada pastinya. Ya? Iya. Kamar dia lagi, iya. Kelas dia lagi. Allah ya, Allah. Cerita udah 3 kali nih kayak diulang nih. Tapi ya hiburan dari teman-teman sih yang paling kerasa buat melewati semua struggle dan juga masalah di pesantren. Iya, betul. Terima kasih banget buat teman-teman semuanya. Pesannya karena kita mau diingat atau enggak nih, kita sebagai santri dulunya, tolong tetap punya pendirian yang teguh pada diri sendiri. Jangan sampai ke bawah arus. Jangan sampai ke bawah pergaulan yang dicap buruk. Kita kan udah belajar semuanya nih. Gimana yang baik, gimana yang enggak. Semuanya tuh bukan tentang belajar ya, tapi tentang aplikasinya. Jangan lupa buat aplikasiin semua yang udah kita pelajarin. Dan juga teguh pada pendirian, itu yang paling kuat. Dan jangan lupa juga buat nanti ke depannya saling mengingatkan. Untuk pasti adalah yang entah kemana, entah hilang, entah gimana. Tapi keep in touch itu perlu masing-masing kita. Biar semakin tahu gimana kondisinya sekarang. Dan yang bakal paling kenal mungkin teman-teman pesantren karena kita udah tinggal bareng beberapa tahun ya.